Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada modul dari mata kuliah elektronik komersial. Saya Saiful Jalujaya Putra yang akan memandu dari keseluruhan proses untuk modul dari elektronik komersial versi video. Untuk pertemuan kali ini, kita akan memulai dengan konsep penekanan dari elektronik komersial. Mari kita mulai. Pada pertemuan 14, kita akan memulai tema yaitu adalah konsep penekanan pada e-commerce. Nah, pada konsep ini, hal yang pertama harus kita pahami adalah intensitas hubungan pelanggan dan segmentasi siklus hidup, atau bisa disebut dengan life cycle dari elektronik komersial itu sendiri. Yang pertama adalah nilai segmentasi harus berbasis pemasaran dan pendekatan one-on-one, di mana harapannya adalah memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggan. Jadi antara pelanggan dan juga perusahaan itu memiliki komunikasi yang baik berdasarkan segmentasi yang sudah dipilih di awal. Kedua adalah tentang pengalaman pelanggan yang baik dengan cara kita ciptakan rasa setia pada konsumen. Ketiga, yaitu adalah model loyalitas pelanggan 5 tahap yang khas. Biasanya pada 4 tahap pertama di awal 5 tahap ini yang menunjukkan peningkatan intensitas hubungan. Dan yang kedua adalah tahap kelima atau tahap pemisahan yang biasanya ini akan terjadi melalui ciri-ciri penurunan terjadi dan hubungannya berakhir. Hal tersebut dapat mungkin kita simplifikasi bentuknya melalui gambar 4.4 yang saya tampilkan kali ini. Jadi, ketika seseorang konsumen itu akan membuka elektronik komersial, mereka akan selalu mengawalinya dari tahap awareness, exploration, familiarity, commitment, dan diakhiri dengan separation. Semakin panjang atau semakin ke belakang tahapan ini, maka akan semakin jauh pula level of intensity-nya, atau semakin erat waktu atau mungkin keeratan dari seorang pelanggan dengan sistem elektronik komersial tersebut. Dan semakin lama, waktunya juga akan semakin jauh. Nah, dari sini bisa kita simpulkan juga bahwa harus ada pembaruan atau inovasi untuk pembelian kedua atau dorongan kita dalam membentuk pembelian kedua. Itulah kenapa ada tahapan loyalitas sebelum separation ini akan jadi. Nah, sebelum ke sana, kita juga harus memahami masing-masing konsep dari segmentasi siklus hidup. Yang pertama, kalau dari awareness atau yang biasa kita sebut dengan kesadaran, biasanya akan memunculkan karakteristik pelanggan yang mengenali nama perusahaan atau produk yang akan dijual. Kedua, eksplorasi, yang mana biasanya akan terjadi kondisi di mana pelanggan belajar lebih banyak tentang perusahaan atau produknya. Jadi dia sudah mulai mencari kembali, tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Yang ketiga adalah keakraban atau familiarity. Nah, di sini ciri-ciri fenomenanya adalah pelanggan telah menyelesaikan beberapa transaksi, pelanggan mengetahui kebijakan pengambilan dan kredit, dan terakhir adalah pelanggan menyadari adanya fleksibilitas harga yang muncul dalam elektronik komersial tersebut. Nah, di tahap keempat itu ada yang disebut dengan komitmen. Pada konsep komitmen ini biasanya dicirikan dengan pelanggan mengalami pertemuan yang sangat memuaskan, lalu pelanggan mengembangkan loyalitas yang kuat atau preferensi yang kuat, dan diakhiri melalui konsep pemisahan. Nah, di konsep ini atau di tahapan ini biasanya akan muncul karakteristik dari konsumen, yaitu kondisi yang membuat hubungan berubah menjadi berharga. Dan yang terakhir adalah para pihak memasuki tahap pemisahan. Di tahap ini biasanya konsumen itu sudah melakukan evaluasi apakah dia akan melakukan pembelian ulang, mengakses kembali elektronik komersialnya, atau justru akan berpindah pada elektronik komersial lainnya. Selanjutnya, setelah kita mencoba untuk membangunkan loyalitas atau membangun loyalitas dari konsumen, maka kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah akuisisi, konversi, dan retensi pelanggan. Akuisisi di sini memang bukan merupakan konsep
akuisisi antar perusahaan atau antar company. Namun, akuisisi di sini adalah kita mencoba mengakuisisi konsumen dari yang sebelumnya belum memiliki loyalitas atau mungkin pengetahuan yang lebih di level rendah terhadap produk atau perusahaan kita. Nah, caranya adalah kita membuat uh, pengunjung itu tertarik untuk datang ke website kita atau elektronik komersial kita. Dengan cara kita harus melakukan perhitungan tentang harga perolehan atau yang biasa disebut dengan secara definitif jumlah total uang yang dikeluarkan situs untuk menarik satu pengunjung ke situs tersebut. Dan kita hitung secara rata-rata. Jadi misalkan berapa biaya untuk menarik satu orang dari kondisi di mana dia tidak mengerti sama sekali tentang website kita atau elektronik komersial kita, lalu dia ingin melihat itu. Nah, yang kedua, kita mencoba untuk mengkonversikannya dengan cara membuat pengunjung yang pertama kali datang, mereka mau untuk menjadi seorang pelanggan. Nah, yang ketiga adalah kita menghitung biaya konversinya yang hampir sama dengan harga perolehan, namun kita perbedaannya adalah bagaimana hitungan yang tepat atau jumlah perhitungan total uang yang tepat supaya kita bisa tahu berapa sih biaya yang dikeluarkan secara rata-rata untuk mendorong satu pengunjung tersebut melakukan pembelian, menjadi pelanggan melalui konsep berlangganan dan juga mendaftar beberapa promo-promo yang lain. Selanjutnya adalah kita melakukan biaya konversi tersebut itu mungkin lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari penjualan rata-rata. Nah, di saat ini kita harus melakukan strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan cara mendorong pelanggan agar kembali satu kali atau lebih setelah pembelian yang pertama. Jadi kita dorong untuk bisa kembali lagi melalui promo-promo yang bisa kita tawarkan di periode-periode berikutnya ketika dia pertama kali datang. Jadi ketika dia pertama kali datang, dia tahu nanti 1 minggu atau 2 minggu lagi akan terjadi promo atau akan ada promo yang dilakukan melalui diskon dan seterusnya, maka dia akan mencoba untuk kembali lagi. Selanjutnya adalah biaya retensi. Nah, biaya retensi ini adalah biaya untuk mendorong pelanggan agar kembali dan membeli lagi. Terakhir adalah pentingnya mengukur biaya-biaya ini dengan cara menunjukkan periklanan yang sukses dengan strategi promosi. Nah, lebih tepat daripada mengelompokkan ke dalam 5 tahap loyalitas. Artinya, konsep ini atau konsep pengukuran biaya ini itu lebih efektif daripada kita hanya terfokus terhadap strategi 5 tahap loyalitas yang saya jelaskan sebelumnya. Karena memang strategi 5 tahap yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah konsep lama. Di konsep saat ini kita seharusnya mengukur bagaimana biaya-biaya yang bisa kita keluarkan supaya ada retensi atau ada konsumen yang bertahan dalam bisnis jual beli kita dalam elektronik komersial. Nah, selain itu ada juga konsep yang disebut dengan modal corong dalam konsep periklanan dalam elektronik komersial. Nah, memang ini gambarnya adalah alat konseptual di mana harapannya mampu memberikan pemahaman tentang sifat keseluruhan strategi pemasaran, lalu juga struktur yang jelas untuk mengevaluasi elemen strategi tertentu, dan biasanya sangat mirip dengan model siklus hidup pelanggan atau sangat erat dengan model life cycle dari konsumen. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa lebih baik dalam menunjukkan efektivitas 2 atau lebih strategi yang biasanya sudah disusun. Jadi kita semakin tahu kira-kira akan semakin baik atau tidak strategi yang kita pilih secara spesifik. Selanjutnya, biasanya modal corong ini itu memberikan analogi yang baik untuk mengoperasikan strategi pemasaran e-commerce. Nah, ini adalah bentuk dari modal corong yang saya jelaskan barusan. Jadi, di konsep paling kiri ini, kita bisa ketahui bahwa ada identifikasi produk. Nah, biasanya
Modal corong ini tuh menunjukkan bahwa semakin orang masuk ke corong tersebut, semakin kecil pula orang yang akan keluar dalam ujung corong sebelah kanan. Kenapa? Karena ini merupakan gambaran di mana seseorang itu biasanya akan lebih banyak mendapatkan informasi secara lebih luas jika kita sebagai perusahaan itu mencoba untuk memberikan iklan dengan lebih wider, lebih lebar. Namun, ketika nanti ujung dari tujuan strategi ini dilakukan atau apapun strategi perusahaan, di ujung paling kanan itu pasti akan lebih sedikit. Misalkan, suatu iklan dilakukan atau dibagikan kepada 500.000 orang melalui website yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Namun, semakin ke kanan itu akan semakin kecil. Jadi misalkan dari sisi awareness itu 500.000. Lalu dari exploration akan turun lagi menjadi 10.000. Dari sisi evaluasi turun lagi 900 orang. Dari segi pembelian atau memutuskan untuk membeli itu 500 dan nanti turun lagi menjadi ke 80 orang ketika orang tersebut itu loyal. Nah, di poin ini, di modal corong ini, eh, orang-orang atau mungkin konsumen yang sudah di level loyal support itu harus kita pertahankan melalui biaya retensi. Sama seperti yang saya jelaskan di tahapan-tahapan di sebelumnya.